Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, Fatan Gani Akbar akan melakukan case study tentang automatic coffee vending machine bersama rekan saya, Reza Juniawan, Muhammad Pirel, dan Muhammad Zulfan L. Next. Jadi kita ambil analisis umumnya kan automatic coffee vending machine, terus kita ambil variable X yaitu cappuccino latte, americano, dan espresso. Lalu mesin otomatis ini juga bisa mengukur takaran bahan, sizesnya. Lalu kalau misalkan bahan vending machine habis atau terjadi masalah teknis, maka ada notifikasi pada vending machine tersebut. Lalu untuk metode pembayaran juga bisa melakukan melalui tunai, debit, kredit, atau pembayaran digital lainnya. Next. Jadi dari four pillar of computational thinking ya pertama dari decomposition kita bagi masing-masing coffee types, ingredients, sizes, method of payment, dan notification. Nah buat pattern recognition tersendiri bisa dari pengaruh eksternal atau pengaruh internal. Jadi misalkan dari internal kan semua coffee types menggunakan water dan ground. Mungkin dari eksternal dari size preferences customer mungkin untuk membeli bigger sizes. Terus payment preferences mungkin customer akan more likely to with digital payments dan frequent machine issues kayak low ingredients. Terus abstraction kita ngambil yang penting-pentingnya aja, coffee types, ingredient needed, sizes, method of payment, dan notification. Nah, buat algorithm kita mulai dari struktur dari awal sampai akhir, yaitu customer selection buat coffee types-nya, availability of stocks-nya ada atau tidak. Kalau ada, maka request payment dan validate chosen payment. Kalau paymentnya successful, maka coffee making prosesnya bisa dimulai. Kalau misalkan stoknya kurang, insufficient, atau ada masalah issue, maka akan ada notifikasi di customer di vending machine-nya dan ke control panel admin system. Next. Selanjutnya adalah flowchart yang dimulai dari start, lalu memilih kopinya. Ada espresso, latte, dan americano. Lalu lanjut ke memilih size-nya yang ada venti, grande, dan tall. Lalu lanjut ke apakah membutuhkan ingredient. Jika iya, bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memilih adjust the sugar yang ada less sugar, normal sugar, dan more sugar. Jika tidak, keluar ingredient insufficient. Next. Lalu jika sudah akan keluar harganya. Lalu akan muncul select payment method, ada card dan cash. Jika cash is input money lebih besar dari sama dengan yang dibutuhkan uangnya. Jika iya, return change. Di mana input money dikurang money-nya. Jika tidak, ask for additional money. Lalu jika memakai kartu, proceed with payment confirmation. Lalu setelah itu ditanya apakah ada masalah. Jika ada, select from a list of problem. Jika tidak, end of the process. Lalu end. Tes, tes. Oke, pseudocode. Untuk pseudocode-nya akan dibagi menjadi 5 slide karena tidak muat di satu slide saja. Oke, di bagian pertama ini yang dilakukan itu adalah inisialisasi dari array-array dan variabel-variabel yang nanti diperlukan untuk program ini. Khusus untuk variabel jenis kopi dan ukuran kopi itu nanti akan didapatkan dari query input dari konsumen nanti. Dan khusus untuk bahan tersedia itu nanti dapatnya dari file. Dan untuk array itu indeksnya akan saling berkorelasi. Jadi seperti misalnya kopi espresso itu berkorelasi dengan harga 10.000 seperti itu. Berikutnya. Oke, pada bagian kedua ini yang dilakukan adalah penentuan bahan yang diperlukan dan kuantitasnya untuk setiap tipe kopi yang dipilih. Untuk for yang pertama, yang diiterasi adalah bahan di daftar bahan dan kuantitas di daftar kuantitas secara bersamaan. Jadi indeksnya saling sama. Iterasi kedua yang for kedua itu diiterasi bahan yang tersedia di mesin dan kuantitasnya yang ada di mesin. Nah, untuk setiap iterasi tadi itu akan dicek apakah bahan ada di supply dan apakah kuantitasnya itu yang diminta lebih lebih dikit atau sama dengan banyak supply atau sesuai. Jika tidak ada, maka
bahan yang kurang tadi dan kuantitasnya itu akan di list menjadi dalam suatu array dan akan for loop-nya ini semua di break karena udah tahu oh ini nggak ada bahan. Untuk kasus kasus spesial, jika yang tidak ada hanyalah gula, maka akan keluar permintaan dari mesin bahwa tambah gula sendiri seperti itu. Berikutnya, oke, pada bagian yang keempat ini yang dilakukan adalah perhitungan harga dari kopi dan ukuran yang dipilih. Cara penentuannya seperti apa? Pertama adalah dengan for loop di harga dasar harga dasar kopi. Jadi dicek kopi mana yang dipilih, terus dicek oh ini kopi ini harganya berapa, harga dasarnya seperti tadi Americano 10.000. Lalu di for loop berikutnya itu adalah koefisiennya. Jadi misalnya yang grand itu koefisiennya 2, yang tall itu koefisiennya 3 seperti itu, maka misalnya milih Americano tall nanti akan harganya 30.000 seperti itu, dikalikan saja. Oke, selanjutnya pada bagian kelima adalah pembayaran. Nah, yang dilakukan di sini, misalnya pada kode 2, 3, dan 4 itu hanyalah kita minta uang dari mesinnya, dicek, oh ini berapa, dicek kembaliannya, lalu dikeluarkan kembaliannya, lalu keluarkan kopinya, teks terima kasih, minta kritisi, dan lain-lain. Lalu untuk kasus berikutnya bahwa tidak bahan yang nggak ada, kita print, mesin ini tidak dapat menyajikan kopi yang Anda pesan, mohon maaf. Oke, itu aja. Untuk analisis big annotation, pada analisis pseudocode yang pertama, kita dapat bagi menjadi dua, yaitu input dan deklarasi dan fine reading. Untuk input dan deklarasi, karena pemeriksaan yang sederhana, maka kita dapat big annotation-nya yaitu O1. Dan untuk fine reading, dia bahan yang tersedia harus memerlukan data yang cukup banyak, maka dia big annotation-nya O0. Untuk analisis pseudocode yang kedua, pemeriksaan if else seperti jenis kopi sama dengan espresso, dia O1 karena pemeriksaannya yang sederhana dan inisiasi array, dia daftar bahan dan daftar kualitas dia O1 juga. Untuk analisis pseudocode yang ketiga, kita dapat pisahkan menjadi 4, yaitu kasus spesial, operasi kondisi dan aksi, perulangan coret, dan deklarasi inisiasi. Dia big O notation O1 karena dia pemeriksaan yang sederhana dan input perbandingan yang cukup sederhana. Untuk analisis pseudocode yang keempat, seperti deklarasi yang tadi, dia O1, perulangan harga kopi, dia ON, atau kita sebutnya OK, dengan K adalah jumlah harga dasar kopi. Untuk perulangan untuk koefisien harga, dia termasuk OU, atau kita ON tadi, dengan U adalah jumlah elemen koefisien harga. Nah, untuk analisis pseudocode yang kelima, seperti metode pembayaran, finalisasi, statement, dia termasuk O1 juga. Karena dia cuma pemeriksaan yang cukup sederhana seperti integer uang diterima sama dengan get cash. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan mengingat bahwa big O notation hanya mempedulikan term besar, tidak mempedulikan kosakata pada suatu ekspresi polinomial yang menyatakan kompleksitas waktu, maka big O notation pada pseudocode ini adalah OMN, di mana M adalah banyak bahan pada sistem dan N adalah banyak bahan pada kopi dengan kebutuhan bahan paling besar. Bisa dilihat dari grafiknya juga. Untuk referensinya seperti ini, dan sekian dari kelompok kami.